Halo, selamat datang kembali. Oke, langsung aja ya, kita mau bahas topik yang kayaknya relevan banget buat banyak dari Anda. Rapat, Rapat ya. Topik yang sering bikin, gimana ya, frustasi mungkin? betul. Nah, sumber kita kali ini bab 16 dari bukunya Rich Horwold soal keahlian strategis. Dan jujur, saya agak kaget baca datanya loh. Data yang mana tuh? Ini, rata-rata profesional itu abisin 21,5 jam per minggu buat rapat. Bayangin, itu kan lebih dari separuh minggu kerja ya. Wah, iya juga ya. Banyak banget itu. Dan parahnya lagi, 85% eksekutif senior merasa sebagian besar waktu rapat itu, ya, sia-sia. Nah, makanya pembahasan kita kali ini penting banget. Kita mau coba bongkar gimana caranya bikin rapat itu jadi aset strategis, bukan cuma kewajiban taktikal yang nyita waktu. Oke, menarik. Jadi bukan sekedar ikut rapat. Iya, pertanyaan buat Anda di rumah nih. Rapat Anda sekarang gimana rasanya? Lebih kayak beban atau malah jadi pendorong strategi? Pertanyaan bagus itu. Seringkali kan kita masuk rapat yang rasanya cuma dengerin presentasi satu arah. Atau diskusi muter-muter aja nggak ada ujungnya. Nah, itu dia. Padahal, ya sumber kita ini bilang, mengutip Jamie Dimon juga, rapat yang ideal itu harusnya interaktif. Jadi ada percakapan bareng-bareng untuk capai tujuan. Dialog, bukan monolog. Itu bedanya rapat taktikal sama strategis. Beda banget ya kalau gitu. Terus, gimana caranya biar bisa jadi strategis? Nah, buku ini nawarin kerangka kerja rapat strategis. Ada 3 elemen penting. Apa aja tuh? Pertama, niat, intent. Ini bukan cuma topiknya apa, tapi lebih ke kenapa kita rapat dan hasil spesifik apa yang mau dicapai. Harus jelas banget. Jadi why-nya dulu ya. Betul. Ada kutipan dari Patricia Frost nih. Dia bilang, niat ini harus ada di undangan. Kalau nggak jelas niatnya, akibatnya bisa macam-macam. Bisa jadi orang yang datang salah, atau waktunya habis buat bahas yang nggak relevan. Coba deh Anda cek undangan rapat terakhir. Niatnya jelas nggak? Jelas itu. Niat yang jelas ini pasti nyambung ke elemen kedua ya. Tepat. Elemen kedua, keputusan. Decision. Pernah nggak sih Anda ngerasa deja vu rapat? Kayak, perasaan minggu lalu bahas ini juga deh. Haha, sering itu. Nah, itu biasanya karena nggak jelas siapa yang pegang keputusan, atau malah nggak ada keputusan yang beneran dibuat. Rapat strategis itu ya harus menghasilkan keputusan buat maju, bukan cuma ngulang diskusi. Jadi harus ada hasilnya ya, bukan cuma ngobrol. Kalau bahas alokasi dana proyek misalnya, tapi nggak jelas siapa yang ketok palu di akhir rapat itu, ya siap-siap aja minggu depan rapat lagi. Bener banget. Jadi, rapat taktikal itu seringnya cuma ngebahas. Kalau rapat strategis, itu memutuskan. Nah, elemen ketiga, wawasan. Wawasan, maksudnya gimana tuh? Jadi, rapat yang bagus itu nggak cuma menghasilkan keputusan, tapi juga pembelajaran baru. Ada aha momennya gitu. Tujuannya kan nambah nilai, bukan cuma nyelesain to-do list saja. Makanya, penting banget dicatat wawasannya. Oh, jadi ada semacam pembelajaran kolektif juga ya? Iya, kapan terakhir kali Anda keluar rapat dapat pencerahan gitu? Ada tips menarik juga nih di buku. Hapus satu untuk membuat satu. Jadi sebelum nambah rapat rutin baru, evaluasi dulu. Hapus satu yang kurang efektif. Disiplin strategis kan? Wah, bagus tuh idenya. Oke, jadi itu kerangkanya. Niat, keputusan, wawasan. Terus gimana terapinya secara praktis? Nah, untuk itu ada pendekatan strategis 5 langkah. Ini kayak resepnya gitu. Oke, apa aja langkahnya? Boleh dibocorin dikit? Boleh dong. Jadi pertama, lakukan audit rapat. Jujur aja, nilai kondisi rapat Anda sekarang gimana? Skor 1 sampai 3 gitu. Evaluasi diri dulu ya. Kedua, identifikasi kesalahan rapat. Apa aja sih masalahnya? Kurang persiapan, orang pada multitasking, nggak ada follow up, kenali polanya. Oke, dicari penyakitnya. Ketiga, edukasi manajer tentang praktik terbaik. Harus ada definisi bareng, rapat yang baik itu kayak gimana? Contohnya kayak di Amazon atau Stripe itu loh. Mereka mulai rapat dengan baca dokumen dulu dalam diam. Jadi, semua start dari pemahaman yang sama. Menarik itu, biar nggak ada yang ketinggalan info ya. Lanjut. Keempat, manfaatkan alat bantu rapat yang pas. Kalau mau brainstorming ide strategis, ya pakai alat bantu berpikir strategis, jangan cuma presentasi biasa. Sesuaikan alatnya dengan tujuan ya. Masuk akal. Dan kelima, kembangkan daftar periksa, checklist.
Ini bukan cuma buat nyentang, tapi lebih kayak pemicu biar perilaku rapat jadi lebih baik secara konsisten. Kelima langkah ini bantu geser fokus dari pokoknya hadir, jadi dapetin nilai maksimal. Jadi lebih sistematis ya pendekatannya untuk mengubah kebiasaan lama. Betul. Kalau ini diterapkan konsisten, persepsi soal rapat bisa berubah total. Dari yang tadinya, kerjaan administratif melelahkan sangat taktikal, jadi momen penting buat munculin ide, nyatuin tim, bikin keputusan strategis. Mengubah dari sekedar sibuk jadi produktif secara strategis. Nah, itu dia. Dan ini nyambung lagi yang ke tema besar buku ini, soal bedanya berpikir dan bertindak taktikal versus strategis. Rapat itu kayak cermin budaya organisasi loh. Maksudnya gimana tuh? Ya, kalau rapatnya efektif, fokus, hasilnya jelas, itu nunjukin organisasinya punya pola pikir strategis. Sebaliknya, kalau rapatnya kacau, nggak fokus, tanpa hasil, ya itu seringnya gejala organisasi yang kejebak di kesibukan taktikal aja, nggak punya arah strategis yang kuat. Wah, dalam juga ya kalau dipikir-pikir. Jadi intinya jelas ya, rapat tuh nggak harus jadi beban kok. Kalau niatnya bener, fokus ke keputusan dan wawasan, terus pakai pendekatan yang sistematis, malah bisa jadi senjata strategis kita. Betul sekali. Nah, sebagai penutup nih, coba Anda renungkan pertanyaan ini. Kalau rapat itu cerminan budaya organisasi Anda, apa sih yang dikatakan rapat-rapat Anda saat ini tentang organisasi Anda? Udah nunjukin pemikiran strategis atau ya sekedar kesibukan taktikal sehari-hari aja? Pertanyaan yang bagus untuk direnungkan. Baik, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Semoga ada manfaatnya ya. Sampai jumpa.